Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Lujain. Amma zamanuna hadha idza kharajat ay al-mar'atu min baitiha fa hadha ay ar-rajulu yaghmizu bi 'ainihi ay yushiru ilaiha bi 'ainihi wa ajibihi wa yujsuha bi yadihi wa hadha ay ar-rajulu yaqbisu bi yadihi wal qabsu bis-sad al-muhmalah at-tanawulu bi atrafil asabi'. وهذا أي الرجل يتكلم بكلام فاحش لا يرضاه أي ذلك الكلام ذو دين لأهله أي زوجاته وبناته وأتباعه ولا امرأة صالحة لنفسها. Masih berbicara seputar pentingnya bebinian agar menjaga diri kalau terpaksa keluar rumah. Yang mana perjumpaan sebelumnya kita membaca bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ujar Sidin, ala tastahyun ala tagharun yatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal tanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Ujar Sayyidina Ali, ala tastahyun, bebuhan lalakian, babuhan para suami, kada supankah kalian? Ala tagharun, kada cemburukah kalian? Yatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal tanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Salah seorang dari kalian para lelaki membiarkan perempuannya keluar berjalan melewati para lelaki. Si perempuannya sambil memandang-mandang para lelaki dan para lelakinya sambil memandang pada si perempuan. Kada supankah, kada cemburukah, biar Sayyidina Ali. Artinya kada bagus, kada baik benar ketika seorang suami membiarkan istrinya ditonton oleh laki-laki lain, apalagi kalau tontonan tadi mengundang syahwat, rasa ketujuh, rasa suka dari lelaki yang menontonnya. Kada baik suami nang itu. Tapi zaman wah ini tabalik berataan. Banyak zaman wah ini para suami malah bangga ketika bininya dianggap bungas oleh orang lain. Banyak kada? Istilahnya membajui bininya tuh nang sarabah handap. Kalau jilbab jangan dikisah lagi, kada berjilbab nah. Karena tangan terbuka di sini. Bebayak sakain wara tergantung di bahu kiri kanan. Kemudian roknya rok pendek nang tikas tengah paha. Kemudian bagian pinggang ketat. Ditenteng bini seorang berjalan di pengantinan, misal banyak lelakian lain, uma bagusnya awak bini ikam, uma cantiknya bini ikam, uma luar biasa seksoy bini ikam, nang laki bangga, kayak apa? Buhanmu berataan, bini kuna. Ini lelaki nang bisa dikatakan, mohon maaf benar, tambuk.
Terkadang lelaki kayak itu biasanya balas dendam karena bahari rancak dibuli zaman lagi bujangan. Wah, ikam muha kayak aspa, kada bakal dapat bini bungas. Sekali berduit banyak, dapat bini bungas. Lalu tadi pamer. Hebat dia. Ini tangannya sambil mengikuti bini nih. Nah, kenapa ya? Besi kalau aja. Batisnya lihat itu. Tambuk lahian gitu. Kasar tuh. Kita balik cara berpikirnya. Yang harusnya ikam seorang menikmati malah diobral. Banyak nang meitihi. Bahkan menerima pujian-pujian tadi dengan ramah. Bungasnya bini ikam. Oh, ya Allah. Anu seksinya pinggang bini ikam. Siapa dulu aja. Bangga. Nah, ini perlu di ruqyah lalakian yang ini. Error. Ala tastahyun. Kada supankah aja Sayyidina Ali? Ala tagharun. Kada cemburukah? Yatruku ahadukum imra'atuhu takhruju bainar rijal. Salah seorang lelaki di antara kalian membiarkan istrinya berjalan di antara para lelaki yang ada di situ. Binian sorangan berjalan, lakian lagi dudukan, dilihatkan oleh suami. Tandur ilaihi wa yanzuruna ilaiha. Yang mana perempuan ini sambil beitihi lelakian yang dudukan, dan lelakian dudukan sambil beitihi si bebinian dari atas kepala sampai batis diitihi orang. Lelakian itu kan gitu. Nah, mata lakian itu mau sensornya. Kada supankah di Sayyidina Ali? Artinya tuh salah perbuatan gitu. Ada pintar. Nah, melanjutkan itu amma zamanuna. Nah, ini bercerita zaman wahini Jersidin. Di zaman Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Dan di zaman pengarang Uqudul Jain. Amma zamanuna, adapun zaman kita wahini, ratusan tahun yang lewat nih. Ketika kitab ini dikarang. Apalagi nang wahini 2025. Amma zamanuna hada, adapun di zaman kita wahini Jersidin. Idza kharajat ay al-mar'atu, apabila babinian keluar rumah. Min baitiha, dari rumahnya inya keluar. Fahada ay ar-rajulu yaghmizu bi ainihi ayushiru ilaiha bi ainihi wa hajibihi wa yajussuha bi yadihi. Ketika perempuan zaman wahini keluar rumah, akan ada lelaki yang yaghmizu bi ainihi, main mata lawan inya. Maksudnya kayak apa main mata? Main kedip-kedipan. Bebinian keluar pada rumah, berjalan di jalan, ada para lelaki yang main mata nang. Tungarnya yaghmizu, ghamaza. Atau main alis. Kada bisa menggerakkan. Artinya mengiau biniannya nih. Cewek. Zaman sidin itu sudah kayak itu, akhir zaman. Kada ada rasa supan lelakian. Wa hadza yaqbisu biyadihi. Ada lagi lelakian yang mana menjapai biniannya dengan ujung jemarinya. Dijapai di zaman sidin tuh. Binian keluar dijapai digawil lah bahasanya. Mengacak tuh ada, mengacak tampiling. Menggawil La ilaha illallah. Wa hadza yatakallam bi kalamin fahish la yardahu dhu dinin li alihi wala mar'atun salihatun li nafsiha. Ada lagi kena lalakian yang memandiri dengan percakapan yang bengis, percakapan yang kotor. Biniannya keluar rumah berjalan, ada lalakian menyambati 200 nah. 200.000 nah. 2 jam kasih. Itu percakapan kotor gitu. Paham lah yang 200 nah. Paham ya kalau 200 aja menawar. Sejam 200. Modal renta PS. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalam fahish ngarannya. Yang mana ketika ada seorang lelaki dudinin nang kuat keagamaannya, kada bakal ridho, kada bakal gembira ketika biniannya disambati orang kayak itu.
Dan kalau perempuan itu solehah, inya pun akan marah ketika ada lelaki yang menggodanya dengan kalimat-kalimat yang kotor kayak itu. Jalakian-lakian. Ini harap nih guyangannya nih. Itu ngarannya kalam fahish. Di zaman pengarang kitab tuh sudah ada yang kayak itu tuh, lelakian yang kayak itu tuh. Main mata, menjapai, kemudian memandiri dengan kalimat-kalimat yang kada benar. Rumah ulun harum nah, bemalangkah. Nang mohon maaf benar, nang tambuk lagi binian yang menyahut. Gembira dikaituakan. Umah murahnya 200 tambahi kaai. Injak ada ulun macam gelas tawakakan loh. Plang. Ikam sebagai binian mana harga diri. Jangan herani nang kakak itu tuh. Atau ludahi mukanya. Biar nyamuk. Mun orang sarik ada nang mendamaikan merlai. Inya berhulu menawar ulun. Model ulun nih wanita murahan. Nih lakiat binian top tuh kayak itu. Wani ketika mana inya dilecehkan. Pelecehan tuh bukan hanya main mata, bukan cuma main. Kalau sudah pandiran pun yang arahnya negatif, itu pelecehan tuh. Atau bahasa modern tuh catcalling. Wah, pernah lah pian. Catcalling kalau dibaca. Kalau bahasa Inggrisnya cara membacanya catcalling. Apa catcalling itu? Memandiri bebinian dengan arah yang negatif. Arahnya urusan masalah seksual. Boleh nih. Kawalah malam ini. Nah itu udah masuk. Kalau di negara-negara asing, nah kayak itu tuh masuk pasal sudah. Kalau dilaporkan ke aparat. Nah masalahnya kadang di wadah kita ini, biniannya menyangkut gayung bersambut. Disalahjurakan gitu. 200 nah jalakiannya. Nah lakian ini kada kurisaan. Bisa hotel biniannya, murahnya tambah hipang 2,5. Nah ini sama-sama bertambuk keduanya. Itu rusaklah, itu menandakan babian kada kuat keagamaannya. Wa qala Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar fi Zawajir an Iqtirafil Kabair dalam kitab Al-Kabair. Idza tarrat imra'atun lil khuruj li ziyarati walidin ay matalan kharajat lakin bi idni zawjiha ghaira mutabarrijatan ay ghaira mudhhiratan li zinati wa mahasin lirijal wa ala qawniha fi milhafatin bi kasri mim wa ya al milaah allati taltahib biha al mar'atu waskhatin bi kasri sin wasikhatin bi kasri sin ismu fa'ilin wa thiyabin bidlatin bi kasril ba' al afsah wa fathi lughatan wa ya al mumhinah. Ujar Imam Ibnu Hajar, apabila seorang perempuan darurat dalam keadaan darurat hendak keluar dari rumahnya, contohnya hendak membesuk abahnya, binian nih seorang istri darurat hendak keluar rumah, hendak membesuk melang kuitan ibarat. Kharajat boleh dia keluar. Lakin bi'idni zaujiha, tapi dengan izin suaminya. Harus dengan izin suami. Ghaira mutabarrijah, dan dengan syarat keluarnya tadi jangan bersolek. Jangan menampakkan hiasan-hiasan. Dan jangan mempertontonkan kecantikan, keelokan batang tubuhnya kepada lelaki. Dan itu dalam keadaan menutupi awaknya dengan milhafah, semacam kain tebal yang diupayakan wasiqah, kain tersebut dalam keadaan rigat. Wa thiyabim bidlah, dan dengan pakaian yang sudah lusuh. Intinya ajar Imam Ibnu Hajar untuk menjaga kehormatan bebinian. Kalau bebinian yang bungas itu terpaksa keluar rumah, silakan keluar. Tapi dengan izin suami dan dengan pakaian yang lusuh, yang rigat, yang kada bagus. Supaya apa? Kada memancing lelakian melihati inya. Ini di zaman itulah.
anjuran di zaman Imam Ibnu Hajar. Zaman wah ini kalau bisa lebih daripada itu, kalau bisa. Ya kalaupun karena kebiasaan sudah keluar rumah, usahakan bebinian muslimah jangan terlalu berlebihan dalam berpakaian. Jangan yang warna-warna yang memancing, begirarap baju. Istilah bebinian nungkar baju nang memancing lelakian supaya menoleh. Nang model nang warna pink menyala. Kan ada warna kain-kain yang menyala itu kain apa karena? Ada manik-maniknya pulang nang begirarap kalau kena cahaya. Maka ukirannya membentuk di dada kadang sut. Memancing benar. Menukar baju, bagian pinggangnya ketat, press, bagian bokongnya press, lalu hanya melebar ke bawah, itu memancing, kelihatan lekuk tubuhnya. Ada paham kabuhan binian ini bahwa lakian itu nang diitih itu bukan cuma bagian dada, ada lakian tuh nang diitihnya bagian bokong, bahkan batis, macam-macam lelakian tuh ada nafsunya di bagian dada, ada bagian batis. Tutup seberataan itu, pakai baju yang lebar, jangan yang ketat. Ini kan ada pinggangnya mengetat, press. Habis itu bagian pantatnya ketat, hanya melebar ke bawah, kelihatan gitu. Kadang bagian dadanya yang ketat, cara berjalannya pulang lenggak-lenggok, maginnya beliuran amang. Jangan salahkan lelakian. Ketika terjadi pemerkosaan dan semacamnya, ikam berjual benar, kamu jual, kami beli, ujar amang-amang yang beliuran. Makanya dari Imam Ibnu Hajar, kalau bini yang terpaksa keluar, pakai pakaian yang berlapis-lapis. Kalau bisa yang badilah, wasiqah, yang ibaratnya lusuh, buruk sudah bajunya, supaya kada terpikir laki hendak menoleh. Wa taghuddu tarfaha bisukunir ra fi mishyiha wa la tanzuru ay al-mar'atu yaminan wala shimalan wa illa kanat asiyatan. Dan ketika sudah keluar rumah, binian tadi itu ditekankan agar menundukkan pandangannya. Jangan juga beitih-itih pada lakian binianai. Di dalam berjalannya jangan beitih-itih lakian, wala tanzuru yaminan wala shimalan, dan jangan menoleh kiri dan kanan. Wa illa, apabila tidak demikian cara keluarnya, fakanat asiyatan atau kanat asiyatan, maka ia bisa dikatakan bermaksiat atau berdosa. Binian nih keluar rumah pakaian ketat, walaupun tujuannya baik, melangi kuitan ibarat, tapi cara berpakaiannya ketat, memancing warna-warni nang memancing lakian lain untuk meitihi. Sampai ada yang bernafsu melihat batang tubuhnya yang tertutup kain ketat. Dosa binian tadi. Lakian itu dosa juga, binian dosa juga. Jadi penyebab lakian melihat nafsu. Oh kada bipai nang melihat ulun kai-kai aja. Pian kira kai-kai itu kada bernafsu lah. Binian jangan salah paham lah. Kadang sebagian binian melihat orang tua, lalakian tua dan pindah buku. Wah ada apa-apa aku tapi lalak sedikit je binian. Nya tuha juga aja kai. Satuha-tuhanya lalakian tetapnya lakian. Satuha-tuhanya lakian biar behuban sampai ke bulu hidung. Ngaran lakian disuguhkan kayak itu. Lenyak pian binian. Hakun maarit sakit pinggang ya. Demi betungak. Oh aja betungak. Jadi jangan salah tuha muda. Lain halnya kekanakan belum balik. Itu lain lagi karena ada paham masalah itu. Tapi pulang bedanya lah kanakan ini lawan bahari. Kelas 4 SD tahu bisa ranjang dah. Rusaknya dah. Zaman bahari kelas 6 SD itu tahu main keleker. Main tapak gambar, kelayangan. Ada tahu kisah nang lakian binian nang urusan nang orang tua itu ada tahu kan akan dari. Wah ini kelas 4 SD pamandiran ingin digat sudah. Fuck you lah.
Kenapa? Tontonan tahambur di mana-mana. TikTok, Instagram, Facebook, video-video nang kada senono. Bahari mana ada? Nang bisi TV aja kau dihitungi bahari. TV pertama kali masuk 2 tahun berapa? Yang pertama kali bisi TV di Duhat siapa? Bahari kada ada yang ditonton. Kalau nonton apa? Layar tancap sahur sepuh bahari. Itu kan di muka Samsat. Ada bisi TV-nya. Wah ini HP macam-macam nang di binian apa segala. Lakian nih juga nih. Lakian bahari kalau sudah menikah, wah setia benar lawan bininya, cinta lawan bininya. Wah ini dengan banyaknya tontonan, ada sekalinya binian buas di luar sana lain. Melihati di TikTok selebgram bebinian TikTokers pindah buas-buas buasnya. Melihati muha bini seorang, astagfirullah. Lalu hilang rasa syukur kepada yang ada di rumah. Karena apa? Banyak perbandingan. Ketujuh mi'itihi. Hilang rasa syukur. Padahal yang di rumah gini, itu juga bandanya. Ada kurang lebih. Kawaja bakadap dia mati lampu. Nah itulah pulang gara-gara banyak tontonan. Mudahnya akses menonton hal-hal yang di luar sana. Keanakan pun berubah, tergeser. Umur anom kelas 4 tahu udah kisah ranjang. Tahu udah bahwa si Otong itu bukan hanya gesembak kami. Enggak, hari mana tahu kelas 6. Dia gesembak kami ya. Nah inilah rusak. La ilaha illallah. Wa hukiya annahu aisya'nu lamma mata zaujul waliyati Rabi'atil Adawiyah radhiyallahu anha, wallahu alam. Panjang benar dibaca. Hari ini perjumpaan kita, perjumpaan penutupan majelis, insya Allah aktif kembali di bulan Syawal. Insya Allah itu di tanggal di bulan April di tanggal 13 insya Allah. Jadi hari ini penutupan majelis sebelum kita liburkan panjang bulan Ramadan, insya Allah aktif kembali 13 April. Mudah-mudahan dipanjangkan umur semeratan, disehatkan badan. Bulan Ramadan, mari bujur-bujur kita manfaatkan gesan ba'amal ibadah. Penting agar kita memahami keagungan bulan Ramadan. Jangan dianggap bulan biasa-biasa saja. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, inya dapat fadilat luar biasa. Tapi dalam catatan, rasa gembiranya menyambut Ramadan karena Ramadan ini bulan ibadah. Lalu inya gembira sekiranya kena kawa beramal ibadah dan dilipat gandakan pahala ibadahnya. Bukan gembira karena hal yang lain, bukan. Nya ada juga dikira siapapun gembira menjelang masuk Ramadan maka dapat fadilat. Ada mutlak. Ada orang gembira masuk Ramadan, kenapa sekalinya rami tarawihan, kawa berpacaran. Itu gembiranya gara-gara nafsu, salah, kada dapat fadilat. Banyak loh, pian jangan. Tapi di kota, Bang Tula, di komplek-komplek perumahan tahun di Duhat. Tarawihan itu jadi ajang berpacaran. Kapan berpacarannya? Ketika tulak dan ketika bulik. Mau bayi kena berjalan lawan biniannya. Bisa banget kisah berlambat-lambat buliknya, lakiannya. Supaya tapak umbai bulik. Akun tak keliling komplek, jalannya pada sama. Tapi sengaja mau umbai. Bah sudah masuk biniannya, hanya bulik ke rumah memutar bahasa. Nah inilah akhirnya. Kalau orang nangka ini gembira masuk Ramadan karena pikirannya gadis-gadis nang rancak kada keluar rumah, keluaran pas tarawih. Bukan itu nang dapat fadilat, gembira masuk Ramadan. Ada lagi orang gembira masuk Ramadan, kenapa? Nyaman payu berjualan kurma lain bola.
Bulan lain kada tapi payu kurma, Ramadan nyaman menyetok banyak payu kurma kana. Gembira gara-gara duit. Ada lagi gembira masuk Ramadan, kenapa? Rami baladuman paring. Lain pula. Ini aneh juga lah, sejak kapan jadi kebiasaan bulan puasa tuh bulan baladuman? Coba lihat tipian bulan-bulan selain bulan puasa, adalah orang baladuman paring. Nang rami baladuman cap kodok, cap polisi, cap gajah duduk, laduman macam-macam lah dijual. Paling banyak beredar di bulan puasa. Aneh juga sejak kapan itu? Nang laduman paring, nang pakai sumbu, itu tahu lah biar. Ada di duhat yang main. Yang bulan puasa raminya. Gembira masuk Ramadan, kenapa? Rami kena beladuman pinggir sungai. Gembiranya gara-gara laduman. Yang benar adalah gembira karena ini bulan ibadah. Pacangan kalau sekali beribadah dilipat gandakan Allah Ta'ala pahala. Satu fardu, satu sunnah dinilai fardu. Satu fardu dinilai sebagai 70 kali lipat. Nah ini gembiranya gara-gara itu. Ini orang yang bahagia. Bulan puasa, bulan suci, jangan kotori dengan dosa, jangan kotori dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberatan diberikan taufik kemudahan menjalankan bujur bulan Ramadan, menjalankan bujur bulan puasa diisi penuh dengan ibadah. Bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, jangan tapi macam siang puasa. Apalagi yang belum bisa anak. Ini yang sudah bisa anak, anak apa macam-macam. Ini yang belum bisa anak, tagawil sedikit bahaya sinyalnya. Nah, jangan tapi macam-macam, jangan tapi digigawil laki, jangan tapi digigawil bini siang puasaan. Bagi pasangan yang belum beranak, bahaya. Mengatakan wallahu a'lam.